guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang petunjuk teknis atau juknis pengawasan toko alat kesehatan dan optikal. Kali ini didapat dari pertemuan PJ jejaring dan jaringan di Dinas Kesehatan. Jadi juknis ini terbitnya itu tahun 2021, yang menerbitkan adalah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes. Di juknis ini dijelaskan ya pengawasannya itu seperti apa. Kemudian untuk lampirannya itu ada daftar alat kesehatan yang dapat dijual di toko alat kesehatan. Itu ada daftarnya. Kemudian data alat kesehatan optik yang dapat dijual di optikal, itu juga ada lampirannya. Kemudian berita acara pemusnahan alat kesehatan, berita acara pemeriksaan sarana, berita acara pengamanan produk atau sarana. Ini kita bisa pelajari. Utamanya itu ya, lampiran alat kesehatan apa saja yang boleh dijual. Itu ada di nomor 17 kalau tidak salah tadi. Ya, ini lampiran daftar alat kesehatan yang dapat dijual di toko alat kesehatan. Yang pertama adalah takaran obat cair atau liquid medication dispenser. Kemudian botol air panas atau dingin, kemudian alat kompres, kemudian alat kompres panas uap, kantong ekstrapi, bantal pemanas, bantal mata. Jadi ada berapa alat ya yang dijual itu? Ada 90 alat. Iya bener 90. Ini lampu 90 kok 90 nah ini. Termogan, timbangan badan, mikroskop nebulizer. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Tabung oksigen, tabung gas medis, alkohol swab, blood lancet, kemudian alat tes gula darah, kolesterol, asam urat. Ini adalah daftar alat kesehatan yang dapat dijual di toko alat kesehatan. Kita coba lihat data profil toko alat kesehatan. Ini lampiran-lampirannya kok ya. Jadi kalau jejaring mau visitasi atau berkunjung di toko alat kesehatan dan optik, bisa menggunakan buku panduan ini. Nanti saya taruh di link deskripsi video ya, siapa tahu ada yang membutuhkan. Untuk form pengawasannya seperti apa, mesti ada di lampirannya. Jadi petunjuk teknis ini memberikan panduan bagi tenaga pengawas kesehatan kabupaten atau kota tentang yang pertama adalah pengawasan produk alat kesehatan dan sarana toko alat kesehatan. Yang kedua, pengawasan produk alat kesehatan yang ada di optikal. Untuk definisi dari alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan diagnostik in vitro contohnya adalah setiap reagen, produk reagen, kemudian kit, instrumen, aparatus dan lain-lain ini ya. Ini bisa dibaca sendirilah ini. Objek pengawasan yang diawasi adalah pelaku usaha,
kemudian produknya yang diawasi, kemudian sarana dan prasarananya. Wewenang tenaga pengawas. Yang pertama itu pemeriksaan legalitas dokumen sarana toko alat kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan legalitas dokumen produk tempat izin tokonya ini legal atau tidak. Kemudian produknya legal atau tidak. Kemudian pemeriksaan pemenuhan persyaratan sarana toko alat kesehatan, pemeriksaan pemenuhan persyaratan produk alat kesehatan, penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan, dan pelaksanaan tindakan pengamanan setempat meliputi memisahkan bahan produk sarana atau prasarana yang tidak memenuhi syarat, membuka dan meneliti kemasan, mengambil sampel, dan membuat berita acara pengamanan. Pengawasan alat kesehatan di optikal. Ini alat kesehatan alkes sendiri ya, dan alat kesehatan yang ada di optik. Ini pemeriksaan form B, pemeriksaan toko alat kesehatan. Yang diperiksa adalah yang ada di lampiran ini ya. Yang pertama sistem manajemen mutu, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga penyimpanan dan penanganan persediaan, yang keempat retur, pemusnahan produk dan penanganan keluhan, itu di scoring ya. Kemudian untuk pemenuhan optik ini ya, evaluasi kesesuaian penandaan. Ini kayak self assessment ya kalau di Simona itu. Self assessment. Nah, ini contoh penandaan produknya. Berita acara pengamanan produk atau sarana, ada contoh berita acaranya juga ya. Iya, selesai. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.